Salam, selamat hari Minggu kepada kita semua. Senang kembali bertemu dengan saudara-saudari sekalian di dalam kasih Kristus. Luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Serial tentang bahagia yang disampaikan Yesus di bukit sudah tuntas. Kali ini kita akan membahas mengenai yaitu libatkan Yesus. Yakinlah hasilnya pasti bagus. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum lebih jauh kita membahas firman Tuhan ini, mari kita sama-sama dulu baca nats firman Tuhan dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu orang puas minum. Barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan mukjizat pertama itu di perkawinan yang ada di Kana. Waktu itu Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya, tetapi Yesus tidak langsung hadir. Tidak berapa lama kemudian barulah Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, ternyata sudah ada masalah yang dialami mereka yang sedang melangsungkan perkawinan di Kana. Apa masalahnya? Mereka kehabisan anggur. Mereka tidak menyangka bahwa anggur yang mereka sediakan, anggur yang mereka siapkan, ternyata habis. Ternyata tidak mencukupi untuk orang-orang yang hadir ke pesta tersebut. Kita tahu dalam sebuah pernikahan
Tentu itu bukan dilakukan secara mendadak atau asal-asalan. Tentulah sudah diperhitungkan berapa jumlah yang hadir undangan, baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Semuanya pasti sudah diprediksi, bahkan budget-budget untuk itu, pengeluaran untuk itu, anggaran untuk itu sudah benar-benar diurut dengan teliti dan dengan cermat serta dengan hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu hal yang bisa mendatangkan aib atau rasa malu terhadap penyelenggara pesta. Namun, apa yang terjadi di pernikahan di Kana? Saya yakin persiapan mereka sudah matang. Saya yakin apa yang sudah mereka lakukan untuk melangsungkan pernikahan itu sudah benar-benar paripurna. Tetapi di luar dugaan, mereka kehabisan anggur. Tentu hal ini adalah sangat memalukan. Di tengah-tengah orang lagi bergembira, di tengah-tengah orang lagi bersukaria, ternyata mereka kehabisan anggur sehingga tidak bisa menghidangkan lagi anggur kepada tamu-tamu yang hadir. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat bisa menimbulkan rasa panik, membuat mungkin situasi menjadi tidak terkendali. Dan situasi ini dialami mereka yang melangsungkan pesta. Di sana Yesus hadir, saudaraku. Tetapi kehadiran Yesus tidak serta-merta, tidak secara otomatis membuat situasi itu bisa terkendali. Tidak otomatis membuat keadaan itu, masalah itu tidak terselesaikan. Mengapa demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena kehadiran Yesus di sana hanya sebagai orang yang diundang. Yesus sebelumnya tidak diizinkan berpartisipasi. Yesus sebelumnya tidak diizinkan campur tangan. Yesus sebelumnya tidak diizinkan mengambil kendali di pernikahan itu. Namun situasi itu tidak berlangsung lama. Situasi itu tidak berlangsung lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Ibu Yesus datang dan Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus heran. Kenapa Ibu Yesus datang kepada dia? Menyampaikan permasalahan orang yang kehabisan anggur itu. Dalam pemikiran Yesus, ini bukan ranahnya dia. Ini bukan wilayahnya dia. Ini bukan wewenangnya dia. Sebab dia di situ hanya sebagai yang diundang. Dengan kata lain, dia tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Akhirnya Yesus menjawab dengan halus, waktuku belum tiba, Ibu. Benarkah waktu Yesus belum tiba? Bisa saja, karena Yesus juga bertindak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan kepadanya. Artinya Yesus juga tidak gerasa-gerusuk, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, mengambil suatu sikap, mengambil suatu tindakan. Yesus harus hati-hati, karena kita tahu segala sesuatu yang dilakukan Yesus harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan Bapanya yang di surga, meminta suatu kepastian, meminta suatu petunjuk, meminta suatu artinya arahan, supaya apa yang dilakukannya bukan mendatangkan artinya cibiran, celaan, atau yaitu ejekan,
tapi supaya mendatangkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu setelah lewat waktunya, Yesus berkata, ambillah tempayan-tempayan. Dan mereka menurutinya. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan Yesus. Mereka melakukan hal itu. Dan akhirnya mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Bayangkan, kita kira diisi tempayan itu dengan anggur, ternyata dengan air. Mungkin waktu mereka mengisi, mungkin waktu para pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu, mereka berpikir, lah ini kan yang mau disediakan kepada para undangan ini adalah anggur, tapi kok yang disuruh isi air? Mungkin mereka memikirkan dalam hati, ada aja ini, aneh ini, kok dikasih air? Kita tahu tradisi orang Yahudi adalah meminum anggur. Jadi mereka heran, waduh kayak mana ini? Tapi mereka hanya mungkin memprotes di dalam hatinya. Hanya mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya saja. Sembari mereka tetap menuangkan air ke dalam tempayan-tempayan itu. Dan setelah diisi tempayan-tempayan itu, lalu Yesus menyuruh diserahkan kepada pemimpin pesta. Dan tak kalah pemimpin pesta mengecap tadinya air yang di dalam tempayan itu, ternyata air itu sudah berubah jadi anggur. Haleluya. Bagaimana bisa? Bagaimana prosesnya? Bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu bisa terlaksana? Kita yakin tiada yang mustahil bagi Allah. Puji Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah pemimpin pesta mengecap, merasakan yang dicedoknya itu ternyata anggur, dan rasanya benar-benar rasa anggur nomor 1, benar-benar luar biasa. Dia merasa kaget, dia merasa heran, sebab dia tidak tahu dari mana anggur itu berasal. Para pelayan yang tahu, sehingga kepala pemimpin pesta itu memanggil, yaitu mempelai laki-laki, dan dia berkata, biasanya orang yang mengadakan pesta menyediakan anggur yang terbaik terlebih dahulu, baru yang kurang baik. Tetapi di dalam pesta ini disediakan malah yang terakhir, anggur yang terbaik. Dia tidak tahu bahwa anggur yang diminumnya itu, anggur yang disediakan terakhir di pesta itu, tadinya adalah air. Tetapi Yesus melakukan mukjizat sehingga air itu menjadi anggur, dan bukan anggur yang biasa, tetapi anggur yang benar-benar luar biasa, yang rasanya tiada tanding, tiada tara pada waktu itu, saudaraku. Dan mukjizat itu mendatangkan kebaikan, membuat pesta itu mendapat pujian. Itulah pesta pernikahan yang terbaik yang pernah ada di zaman Yesus, dan membawa kemuliaan tentunya bagi Bapa di surga. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seperti judul renungan kita tadi, yaitu libatkan Yesus, percayalah hasilnya akan bagus. Tak kala kita mengalami persoalan di dalam rumah tangga kita,
di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau di dalam berorganisasi, dalam hal apapun, baik kecil maupun besar, baik biasa maupun hal-hal yang luar biasa, baik masalah-masalah sepele atau masalah-masalah yang rumit sekalipun. Pertama, supaya terjadi hasil yang bagus, undanglah Yesus. Tetapi jangan sekedar undang, libatkan, izinkan Yesus mengambil bagian, bukan bagian kecil, bukan contohnya bagian hal yang remeh-temeh. Libatkan Yesus menjadi pelaku utama di dalam setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi. Libatkan Yesus. Setelah itu, taati firman-Nya. Apapun yang disampaikan, apapun yang diperintahkan Yesus, lakukan tanpa perlu mempertanyakan, tanpa perlu artinya mengira-ngira apa maksudnya ya. Atau jangan pula membatasi, aku kan sudah pernah melakukan yang begini. Sepertinya aku lebih pengalaman dari apa yang disampaikan Yesus. Jangan pernah. Biarkan lakukan saja. Mungkin tidak sesuai dengan yang sudah biasa kita lakukan. Mungkin tidak sesuai dengan yang sudah pernah kita alami. Atau mungkin kita berkata, aku kan ahlinya dalam hal ini. Tetapi kenapa disuruh melakukan hal yang tidak seperti yang ku ketahui, tidak sesuai dengan prosedur yang ku pahami. Biarkan saudaraku, saudara ikuti saja. Ku taat perintahmu, kata lirik sebuah lagu. Ku sabar melakukan. Karena apa? Ku yakin Tuhan jawab segala doa-doaku, segala masalahku bisa diselesaikan. Haleluya. Jadi kita taati saja perintahnya yang kedua. Dan yang ketiga, apa saudaraku? Kita sediakan wadahnya. Kita harus siapkan wadahnya. Tuhan tidak mungkin bisa melakukan perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, kalau tidak ada wadahnya, kalau tidak ada sarananya. Wadah bisa bicara banyak hal, bisa tentang hati kita, bisa tentang melalui orang lain, bisa juga melalui pekerjaan kita, bisa juga melalui artinya keluarga kita. Banyak sarana yang bisa Tuhan pakai untuk dia melakukan hal-hal yang luar biasa, menyelesaikan persoalan kita. Seperti kasus di perkawinan Kana itu, wadahnya adalah tempayan. Mereka sediakan tempayan sehingga Yesus dengan perintahnya bisa memberikan arahan kepada para pelayan supaya mengisi tempayan itu sampai tempayan itu penuh, saudaraku. Jadi tak kala ada wadah, tak kala ada sarana, Yesus Tuhan kita yang dahsyat bisa dengan leluasa, bisa dengan yaitu bebas melaksanakan karyanya. Haleluya. Jadi yang ketiga, siapkan wadahnya. Dan yang keempat, saudaraku, biarkan orang lain yang berwenang merasakannya, saudaraku. Seperti tadi di pesta itu, pemimpin pesta mengecapnya dan memberikan pujian dan memberikan pengumuman, ini adalah anggur yang terbaik. Tak kalah kita sudah lakukan hal tadi, orang juga akan melihat, wah, benarlah dia juga orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Benarlah dia orang-orang
yang selalu setia mengikuti firman Tuhan, sehingga akan mendatangkan pujian. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa menghadapi apapun. Libatkan Yesus, maka hasilnya akan bagus. Air bisa menjadi anggur, duka cita bisa menjadi sukacita, sakit penyakit bisa mengalami kesembuhan, kekurangan bisa menjadi kelimpahan, kemiskinan bisa menjadi kekayaan, hinaan bisa menjadi pujian, bahkan musibah bisa menjadi mujizat. Haleluya. Dan bencana bisa menjadi berkat. Itulah kalau kita komitmen untuk melibatkan Yesus dalam segala perkara hidup kita. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.